Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Apa kabarnya semua? Tentu hari ini diharapkan semua kita dalam keadaan sehat selalu. Nah, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan golongan darah ABO dan resus metode tabung. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu tentang tujuan pembelajaran umum pada materi ini. Tujuan pembelajaran umumnya adalah setelah mengikuti materi ini, mahasiswa mampu melaksanakan pemeriksaan golongan darah ABO dan resus metode tabung sesuai standar dan mandiri. Tujuan pembelajaran khususnya adalah mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan, kemudian juga mampu melakukan pencatatan pada formulir hasil pemeriksaan golongan darah ABO dan resus metode tabung secara terukur dan mandiri, kemudian mampu mengidentifikasi masalah dan mencari solusi dari permasalahan yang ditemui pada saat melakukan pemeriksaan. Nah, sebelum kita memasuki materi pemeriksaan golongan darah, sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar tentang antigen dan prinsip pemeriksaan. Nah, seseorang dikatakan golongan darah A atau B atau AB dan O itu berdasarkan adanya antigen pada sel darah merah. Jadi dikatakan kita mempunyai golongan darah A itu ketika pada sel darah merah kita didapatkan adanya antigen A dan pada plasmanya ditemui antibodi B. Begitu juga pada orang golongan darah B, AB, dan O. Kemudian kita lanjut, kemarin juga belajar tentang prinsip pemeriksaan golongan darah. Nah, prinsip pemeriksaan golongan darah baik itu metode slide, metode tabung maupun metode mikroplate adalah reaksi aglutinasi. Nah, reaksi aglutinasi ini terjadi ketika antigen spesifik bertemu atau bereaksi dengan antibodi spesifik. Contohnya ketika antibodi A bereaksi dengan antigen A, maka akan terjadi aglutinasi. Nah, aglutinasi ini ikatan antigen antibodi yang spesifik ini akan menggandeng sel darah merah secara bersama-sama sehingga terjadi namanya gumpalan. Nah, untuk pemeriksaan golongan darah metode tabung ini kita ada dua metode, yaitu metode forward sama metode reverse. Metode forward ini tujuannya untuk mendeteksi adanya antigen pada sampel. Dalam hal ini sampelnya adalah suspensi sel darah merah 5%. Sedangkan metode reverse tujuannya untuk mendeteksi adanya antibodi pada sampel, di mana sampelnya adalah plasma. Nah, ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk metode forward sama reverse. Pada forward bahannya adalah antisera dan suspensi sel darah merah 5%. Pada reverse bahannya adalah suspensi sel darah merah 5% dan plasma. Tahapan pemeriksaan metode tabung itu adalah pertama pemisahan plasma dari sel darah merah dilakukan dengan proses sentrifugasi. Selanjutnya setelah didapatkan pemisahan ini kita lakukan pencucian dari sel darah merahnya menggunakan NaCl 0,9% dan proses sentrifugasi. Setelah dilakukan pencucian akan kita buat suspensi, di mana suspensi yang dikehendaki adalah 5%. Tujuan pembuatan suspensi ini adalah untuk mengoptimalkan reaksi antigen antibodi sehingga nanti pada saat pengamatan akan terlihat dengan jelas. Kemudian selanjutnya melakukan pemeriksaan golongan darah. Nah, ini nanti kita akan mendeteksi adanya antigen atau antibodi pada sampel sehingga nanti diketahui golongan darahnya. Selanjutnya kita akan melihat video pemeriksaan golongan darah dengan menggunakan metode tabung. Nah, ini wall blood-nya, jadi mau dilakukan proses pemisahan antara sel darah dengan plasma. Nah, untuk dilakukan pemisahan kita harus lakukan yang namanya proses sentrifugasi. Nah, ini akan disentrifugasi setelah 2000 ppm selama 4 menit. Kita lakukan proses pemisahan antara sel darah dengan plasma. Plasmanya kita pipet, kemudian kita masukkan ke dalam tabung khusus untuk plasma, sehingga nanti kita akan mendapatkan memang benar-benar hanya sel darah dan plasma saja. Yang selanjutnya akan kita lakukan proses pencucian sel darah merah. Inilah hasilnya yang sudah dipisahkan, jadi benar-benar tinggal sel darah.
Oke, selanjutnya dari sel darah ini kemudian akan dipipet, kemudian ditambahkan NaCl 0,9%, selanjutnya akan disentrifugasi. Ini namanya proses pencucian sel darahnya. Kemudian kita tambahkan NaCl 0,9% sampai 3/4 tabung. Proses sentrifugasi untuk memisahkan antara cairan dengan sel darahnya. Proses sentrifugasi dilakukan dengan kecepatan 2000 rpm selama 2 menit. Selanjutnya kita lakukan proses pemipetan cairan NaCl tadi. Cairannya kita buang, yang kita ambil atau yang kita butuhkan adalah sel darahnya. Nah, proses pencucian ini kita lakukan sebanyak 3 kali. Ini adalah hasil dari proses pencucian sel darah merah. Jadi nanti kita akan mendapatkan sel darah merah dengan konsentrasi 100%. Untuk pemeriksaan golongan darah ABO dan rhesus metode tabung, kita memerlukan konsentrasi sel darah merah 5%. Maka tahapan selanjutnya yang kita lakukan adalah proses pembuatan suspensi sel darah merah dengan konsentrasi 5%. Proses pembuatannya adalah sel darah merah konsentrasi 100% kita pipet sebanyak 50 mikron. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung serologis yang telah diisi dengan NaCl 0,9% sebanyak 450 mikroliter. Maka akan kita dapatkan konsentrasi sel darah merah 5%. Pemeriksaan golongan darah ABO dan rhesus metode tabung. Reagensia yang kita pakai adalah antisera A, antisera B, antisera AB, dan anti D untuk rhesus. Antisera ini dipakai untuk pemeriksaan metode tabung dengan metode forward. Jadi untuk mendeteksi adanya antigen. Untuk metode reverse kita pakai reagensianya adalah sel A, sel B, dan sel O. Selanjutnya sampelnya adalah untuk forward kita pakai sel yang berisi nanti adalah antigen. Kemudian untuk reverse kita menggunakan sampel plasma yang nanti kita akan mencari adanya antibodi. Peralatan yang dipakai adalah tabung serologis, di mana tabung serologis nanti kita pakai untuk antisera A, antisera B, dan antisera dan sel A, sel B, sel O, kemudian anti D. Kemudian rak tabung dan nanti kita menggunakan sentrifuge. Prosedur pemeriksaan yang pertama, untuk pemeriksaan golongan darah ABO dan rhesus metode tabung dengan forward, kita teteskan antisera A sebanyak 2 tetes ke dalam tabung untuk pemeriksaan anti A. Kemudian kita teteskan antisera B sebanyak 2 tetes ke dalam tabung untuk pemeriksaan anti B. Selanjutnya kita teteskan anti D sebanyak 2 tetes ke tabung pemeriksaan anti D. Anti D ini untuk pemeriksaan rhesus. Untuk metode reverse
kita teteskan sebanyak 1 tetes sel A ke dalam tabung untuk pemeriksaan sel A. Oke, selanjutnya kita teteskan sel B sebanyak 1 tetes ke tabung sel B. Lalu teteskan sel O sebanyak 1 tetes ke tabung pemeriksaan sel O. Selanjutnya kita tambahkan sampel untuk pemeriksaan forward. Kita tambahkan sampel dari sel, jadi suspensi sel dengan konsentrasi 5%. Di dalam tabung anti A, anti B, dan anti D masing-masing kita tambahkan suspensi selnya sebanyak 1 tetes. Selanjutnya untuk pemeriksaan golongan darah ABO dan resus metode tabung dengan reverse, kita menggunakan sampel plasma. Jadi kita teteskan 2 tetes plasma sampel ke dalam tabung sel A sebanyak 2 tetes, ke tabung sel B juga 2 tetes. Kita lakukan sentrifugasi, jadi semua tabung dimasukkan ke dalam sentrifuge dan dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 2000 rpm selama 2 menit. Kita lakukan proses pembacaan hasil. Kita lihat pada tabung anti A apakah terdapat gumpalan. Nah, kita lihat hasilnya ternyata negatif, tidak ada gumpalan, jadi suspensi. Kita lihat ke tabung anti B. Nah, setelah dilakukan homogen atau pengguncangan, masih terlihat gumpalan. Gumpalan besar, 1 gumpalan besar, maka ini adalah derajat aglutinasinya adalah positif 4. Kemudian kita lihat ke tabung anti D. Nah, kita lihat gumpalannya tetap utuh, 1 gumpalan besar, maka ini derajat aglutinasinya adalah positif 4. Selanjutnya kita lihat pada tabung reverse pada sel A, ternyata terdapat 1 gumpalan besar, artinya ini adalah positif dengan derajat aglutinasi positif 4. Selanjutnya kita lihat pada tabung sel B. Kita lihat hasilnya negatif, tersuspensi. Dan kita lihat pada tabung sel O negatif, tidak terjadi aglutinasi, tersuspensi. Nah, dari hasil ini nanti kita masukkan ke dalam, kita catat di formulir hasil pemeriksaan golongan darah metode tabung. Nah, nanti kita bisa menyimpulkan dari sana. Dari hasil pengamatan pada video tadi terlihat bahwa ada pengamatan yang menghasilkan hasil positif 4 atau derajat aglutinasi 4, kemudian juga ada yang negatif. Nah, nanti kita belajar tentang interpretasi pada derajat aglutinasi. Jadi dikatakan di positif 4 itu ketika hasilnya adalah terdapat 1 gumpalan besar dengan cairan jernih di sekitarnya. Sedangkan dikatakan positif 3 bila terdapat 2 atau 3 gumpalan besar dengan cairan jernih di sekitarnya. Jadi kalau pada positif 4 hanya 1 gumpalan besar tidak terpecah, sedangkan pada positif yang lain nanti akan gumpalannya akan terpecah-pecah sesuai dengan derajat aglutinasi yang terlihat pada slide. Nah, ini adalah interpretasi hasil. Jadi nanti pada metode tabung ada metode forward sama reverse. Nah,
ketika pada metode forward dengan antisera A dan antisera B menghasilkan reaksi yang negatif atau tidak terjadi aglutinasi, sedangkan pada reverse itu terlihat pada sel A dan sel B itu menghasilkan reaksi aglutinasi atau positif, maka golongan darahnya adalah golongan darah O. Kenapa disebut golongan darah O? Karena kita tahu bahwa golongan darah O dia tidak mempunyai antigen, tapi dia mempunyai antibodi A dan B, sehingga pada forward dia akan menghasilkan reaksi yang negatif baik itu pada antisera A dan B, dan pada reverse dia akan menghasilkan reaksi positif pada sel A dan sel B. Oke, beginilah selanjutnya untuk golongan darah yang lain dapat dilihat pada slide. Nah, ini adalah lembar kerja pemeriksaan golongan darah. Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, mendapatkan hasil, kita akan melakukan pencatatan pada lembar kerja pemeriksaan ini. Nah, jangan lupa lembar kerja pemeriksaan ini harus ditandatangani baik oleh pemeriksa maupun oleh si supervisi. Dalam hal ini orang yang akan melakukan pengecekan pengerjaan kita. Nah, ini harus ditandatangani, selanjutnya nanti akan dicap. Jadi dari hasil pembelajaran pada hari ini kita akan merangkum bahwa pemeriksaan golongan darah ABO dan resus merupakan salah satu pemeriksaan yang termasuk pengujian pratransfusi. Kemudian prinsip pemeriksaan golongan darah ABO dan resus adalah reaksi aglutinasi. Pemeriksaan golongan darah ABO dan resus metode tabung terdiri dari dua metode, yaitu forward dengan reverse. Dan pemeriksaan tabung ini merupakan metode konfirmasi karena lebih sensitif dibandingkan metode slide. Nah, setelah pembelajaran ini kita akan ada latihan. Nah, silakan nanti saudara semua atau mahasiswa semua menjawab latihan ini. Nanti jawabannya akan dikirim melalui email saya yang nanti akan ada di slide berikutnya. Nah, pada soal 1, 2, dan 3 ini sama. Jadi Anda mencari jawaban yang paling benar dari soal di bawah ini. Jadi soal nomor 1, bila anti A bereaksi dengan atau bertemu atau direaksikan dengan antigen A, apa yang akan terjadi? Apakah aglutinasi atau non aglutinasi? Begitu juga dengan soal nomor 2 dan 3. Nah, untuk soal nomor 4 dan 5 ini ada gambar 4, 5, 6 ini ada gambar dari hasil pemeriksaan metode tabung. Silakan Anda menentukan derajat aglutinasi dari penentuan derajat aglutinasi yang sudah kita pelajari tadi. Nah, untuk soal nomor 7 ini ada soal seorang analis sedang melakukan pemeriksaan golongan darah dengan metode forward dan reverse. Pada pemeriksaan dibutuhkan antigen dan antibodi. Berdasarkan soal di atas, tulislah jawaban pada tabel di bawah ini. Jadi untuk metode pemeriksaan forward sama reverse, tujuan pemeriksaannya apa, kemudian sumber antigen dan sumber antibodinya apa. Silakan ditulis pada tabel tersebut. Sedangkan untuk soal nomor 8, seorang analis sama melakukan pemeriksaan golongan darah metode tabung dengan forward dan reverse. Hasil pemeriksaan mendapatkan golongan darah A dan B. Silakan saudara tulis di dalam tabel bagaimana interpretasi hasil dari golongan darah A dan B berdasarkan dari hasil yang telah kita pelajari tadi. Nah, jawaban soal itu nanti akan dikirim melalui email yaitu sadiasiti29@yahoo.com. Nah, jawaban akan kami terima 3 hari setelah materi ini kita pelajari. Jadi kalau hari ini tanggal 5 Agustus, maka paling lambat jawaban saya terima pada tanggal 8 Agustus pukul 24.00. Nah, silakan Anda nanti mengirim sebelum tanggal dan jam tersebut. Oke, terima kasih atas perhatian mahasiswa semua. Demikian saya akhiri materi hari ini. Dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.